Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zadan Kamal Syauki, mahasiswa program studi rekayasa perancangan mekanik dengan NIM terakhir 74. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang setup Python dan library. Nah, yang pertama di sini ada instalasi Python dan cek versi. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari dan digunakan di berbagai sistem operasi. Instalasi Python bertujuan agar komputer dapat menjalankan program Python secara lokal. Setelah terinstal, Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengolahan data, pemrograman dasar, hingga pengembangan aplikasi. Nah, selanjutnya ada instalasi text editor atau ini extension ya. Extension adalah fitur tambahan yang dipasang pada sebuah aplikasi atau software untuk menambahkan fungsi dan kemampuan tanpa mengubah program utama. Extension membantu pengguna bekerja lebih mudah, cepat, dan efisiensi kebutuhan tertentu. Lalu, dalam konteks text editor atau IDE, ya seperti PyCharm, VS Code gitu kan. Terus nanti juga kita akan menggunakan Windsurf dan Cursor sebagai tambahan. Nah, extension digunakan untuk mendukung bahasa pemrograman tertentu, memberikan bantuan penulisan kode, menampilkan error atau peringatan, lalu menambahkan tema, formatter, dan alat bantu lainnya. Secara umum, extension bersifat opsional, dapat dipasang atau dihapus kapan saja, dan tidak memengaruhi fungsi dasar aplikasi. Nah, lalu ada instalasi PyCharm. PyCharm adalah aplikasi pengembang pengembangan atau IDE yang dirancang khusus untuk bahasa Python. PyCharm membantu pengguna dalam menulis, mengelola, dan menjalankan program Python dengan lebih terstruktur. Dengan PyCharm, proses belajar dan pengembangan program menjadi lebih mudah dan rapi. Lalu ada instalasi VS Code. Visual Studio Code adalah teks editor yang ringan dan fleksibel. Banyak digunakan untuk pemrograman berbagai bahasa. Instalasi VS Code dilakukan dengan mengunduh aplikasi dari situs resminya, kemudian menjalankan proses instalasi seperti aplikasi pada umumnya. Setelah terinstal, VS Code siap digunakan dan dapat ditambahkan sebagai extension sesuai kebutuhan pengguna. Lalu ada instalasi Windsurf, ya. Windsurf adalah editor berbasis AI yang dirancang untuk membantu pengembangan perangkat lunak dengan lebih cepat dan efisien. Proses instalasi Windsurf dilakukan dengan mengunduh aplikasi dari situs resmi, lalu menginstal ke komputer. Setelah instalasi selesai, pengguna dapat langsung menggunakan Windsurf untuk menulis dan mengelola kode dengan bantuan fitur kecerdasan buatan. Nah, lalu ada Cursor. Cursor adalah kode editor berbasis AI yang berfokus pada produktivitas dan kemudahan dalam menulis kode. Instalasi Cursor dilakukan dengan mengunduh aplikasi dari situs resminya dan menjalankan instalasi setelah terpasang. Cursor dapat digunakan sebagai editor utama dan mendukung berbagai bahasa pemrograman serta fitur AI untuk membantu pemahaman dan pengembangan kode. Nah, selanjutnya nanti kita akan mencoba modul-modul ya. Yang pertama ada modul time digunakan untuk mengolah waktu dalam program Python. Modul ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan waktu sistem, menghitung durasi, serta memberikan jeda waktu pada proses program. Lalu ada modul random. Modul random berfungsi untuk menghasilkan nilai secara acak. Modul ini banyak digunakan dalam simulasi, permainan, dan proses yang membutuhkan pengacakan data atau pemilihan nilai secara acak. Lalu ada modul OS digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Dengan modul ini, Python dapat mengakses direktori, mengolah file dan folder, serta menjalankan operasi yang berhubungan dengan sistem. Nah, lalu ada install dan menggunakan library baru atau PIP. PIP adalah alat manajemen paket dalam Python yang digunakan untuk menambahkan library eksternal. Dengan library tambahan, kemampuan Python dapat diperluas sesuai kebutuhan seperti untuk analisis data, visualisasi, atau pengembangan aplikasi. Nah, oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan ke instalasi Python dulu ya. Nah, di sini di instalasi Python, kita di sini bisa memilih beberapa eh, versi gitu, release version yang mau kita download gitu. Misalkan di sini saya download yang 3.10.13 ya.
Oke. Nah, di sini kita download yang ini. Kita klik download. Nah, nanti kita akan pilih untuk sources. Oke. Jadi kita pencet download yang ini. Ya. Nah, di sini ada Windows installer ya. Kita cari yang Windows installer. Ya, versi beberapa saja. Lalu kita pilih yang Windows installer 64 bit. Oke. Nah, setelah terdownload, kita akan ada seperti ini untuk installer Windows installernya ya. Kita klik dua kali. Dan kita centang ini add Python X to pad. Lalu kita pilih install now. Yes. Oke, sini menginstal ya. Oke, sambil menunggu, kita sambil download VS Code juga. Oke, setup was successful. Now Python start with bla 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 bla. Hmm, Close. Nah, kita juga bisa menggunakan terminal ya atau directory command. Sini terus kita tulis ini Python version. Nah, di sini sudah keluar ya Python 3.0.11. Nah, berarti ini tandanya Pythonnya sudah terinstall di komputer saya. Oke, di sini kita instalisasi ya VS Code. Oke, next, next. Kita ini klik add accept to icon. Ini kita centang juga add open with code action bla 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 dan juga add open with code action to Windows bla bla bla. Install. Ini VS Code ya. Oh ya, yang di VS Code bisa download di eh, web resminya VS Code. Kita pilih yang Windows ya ini. User installernya yang ini X46. X64 maksud saya. Oke, ini sudah selesai. Launch Visual Studio Code. Nah, nanti di extension ya, di file extension ini kita bisa memilih kita cari Python di sini. Cari Python dan kita install. Oke. eh, Jika kita install, kita coba sebentar ya. Nah, di sini kita bisa coba print. eh, dan kita coba run di sini. Nah, jika sudah seperti ini, berarti tandanya Visual Code-nya sudah bisa kita pakai ya. Di extension ini jangan lupa untuk mendownload Python.
Dan juga kita bisa menambahkan AI Copilot di sini, Copilot ke apa namanya ke VS Code juga ya. Oke, nah ini jadi ada banyak ya pilihannya juga Copilot Chat ini. Oke, nah selanjutnya ke kita akan menginstalisasi PyCharm. Nah, di sini kita bisa mencari PyCharm di Google ya. Nanti akan ada download ini, download export window yang ini ya. Oke, jadi saya sudah download kemarin. Kita bisa instalisasi ya di sini. Klik dua kali, yes, dan next, next, ini, dan add bin folder to path. Oke, lalu next. Nah, kita di sini select start menu folder. Nah, saya pilih yang JetBrains saja di sini dari PyCharm-nya, lalu install. Oke, karena PyCharm ini sedikit lama ya downloadnya, kita juga bisa melakukan pendownloadan untuk Windsurf dan Cursor. Nah, untuk Windsurf dan Cursor, di sini ada web untuk Windsurf ya. Kita pencet download for Windows. Lalu di Cursor juga ada di sini webnya Cursor, cursor.com. Kita klik download for Windows. Nah, sini saya download ya. Bla bla bla, accept, next, next. Diskon, oke, next, install. Nah, itu yang untuk cursor juga. Yes, I accept, next, next, next. Apa yang disuruh kalau ini boleh di kita centang ya. Next, install. Oh, ya. Saya lupa centang ini. Next, 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 kita centang, ya centang, next, install. Yang PyChart masih menginstal ya. Selesai, finish. Jalan aja langsung ya. Oke, ini untuk kursor ya. Nanti eh, di sini juga ada beberapa. Nah, ini untuk extension di sini. Nah, di extension untuk di kursor, kita juga jangan lupa untuk mendownload extension Python ya. Di sini sudah saya install, nanti akan otomatis keinstall semuanya gitu. Oke, finish. Nah, di Windsurf juga sama. Di sini ada extension. Nah, di sini jangan lupa kita untuk install yaitu Python. Ya, jadi otomatis. Nah, tadi script yang saya coba di Visual Code menggunakan extension Python ya, dia akan ada juga di sini. Oke. Nah, ini kita pilih Visual Code di untuk PyCharm ya. Untuk PyCharm kita pilih Visual Code, Visual Studio Code. Ya, oke, import setting. Oke, kita nunggu starting up ya.
Nah, kayak sini welcome to PyChart. Oke. Nah, di sini juga kita bisa setting ya, setting Python terlebih dahulu. Untuk di sini temanya kita mau apa, eh, pula atau misalkan get more terms. Di sini ada banyak ya, ada more terms, gini-gini dan lain-lainnya. Kita bisa download gitu kan. Di sini saya pakai ini aja, Dart ya, Iceland Dart. Oke. Terus ini juga dari apa namanya? Fontsnya bisa kita ubah-ubah juga sesuai keinginan kita, gitu kan, code, konsolas, range, dan lain-lain banyak ya di sini. Saya gunakan yang default saja dari PyCharm-nya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa buka ya. Tadi kan ini sudah beberapa kita eh, kita coba tadi kan ini yang tes juga print hello world. Nah, sini kita bisa buka project yang sudah kita coba tadi ini ada ini karena satu library gitu ya. Sama-sama Python gitu maksud saya. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita debugging dan lain-lainnya gitu. Yang di main page ini kita coba ini dulu saja ya. eh Mencoba ini sudah saya buat programnya gitu dan coba kita jalankan di sini ya. Coba sini. Apa bahan pertama? Gula. Betul sekali ada di dalam list. Apa bahan kedua? Garam. Lalu bahan ketiga kita bisa coba apa ya? Telur. Nah, oke. Nah, nanti di sini game selesai, skor akhir kamu 3 dari 3. Di sini juga sama ya. Kita bisa start atau kita run di sini programnya kan keulang juga sama datang di tebak bahan gitu. Apa bahan pertama? Garam, gula, telur, telur, sampai bilang telur, bla bla bla. Di unsur juga sama, di sini unsur kita bisa jalankan juga di sini. Nah, ya, ini apa dia ada coba micin kali boleh micin oh ada kita micin misalkan apabila terus kali nah oke selanjutnya di pie chart ini eh, ini juga kita bisa membuat new script ya script baru oke di misalkan seperti ini ya new project ya new project di sini di klik file di sini new project. Nah, di sini create welcome-nya kita matiin project VNV. Oke, lalu kita create.
Di sini yes. Oh, di project 4. Di project 4 ini ada external library, ada eh, patches and console ya, dan lain-lain. Di sini kita bisa membuat new Python file dan akan name ya di sini. Oke, nah di sini kita sudah bisa coding ya. Oke, ini hello world. Nah, hello world di sini sudah ada ya. Ini bisa kita ini hello world. Nah, oke, teman-teman, selanjutnya kita akan hmm, coba ini ya, fitur di sini. Kita buat ini new file ya, text txt. File. Misalkan di sini kita kita tulis apa ya, misalkan minta saya ya, dan umur 19, eh deep gitu, deep. Nah, di sini saya ingin misalkan di teks txt ini agar nanti filenya bisa keluar di terminal ini ya, terminal ini. Oke, jadi kita bisa menggunakan ini akan with untuk apa? Agar bisa open file txt ini di terminal ini ya. With. Nah, di sini filenya keluar ya di sini. Nah, tadi saya tulis di sini. Oke. eh, Lalu selanjutnya misalkan kita mau menambahkan itu di sini ya, kita menambahkan dua gitu ya.
Dua ini kayak misalkan saya ingin menambahkan tanggal lahir saya gitu, 20/09/2006. Kita bisa coba dengan ini. um, Wait, apa? Ya. Oh, misalkan kita ingin menambahkan teks TXT ini ya. Yang di sini kita misalkan kita menambahkan data ke sini maksud saya. Right ya. Berarti sini sama di sini teks TXT. FYI yang turun. Ini hilang, di sini hilang ya. Di sini hilang. Apa namanya? Yang tadi kita tulis di sini. Oke, jadi hilang kalau misalkan kita lagi, nah hanya ada ini saja ya. Kalau untuk kita akalinya kita bisa ini ya, open right ini dua, jadi gitu. Kalau misalkan ya ini jadi tertumpuk seperti itu ya. Nah, oke, baik. Selanjutnya teman-teman di sini kita akan mencoba beberapa modul, yaitu ini ada yang time, terus ini untuk tes ya random, dan ini untuk OS, modul OS. Nah, ini untuk time. Nah, kalau misal di sini untuk import time, terus ini untuk menampilkan waktu sekarang, dan nanti ada jedanya 3 menit. Sini first day Desember tanggal 30, waktu sekarang, dan di sini 2025, selesai menunggu. Itu bedanya menunggu. Lalu sini untuk tes ya, tes random gitu, random angka random. Di sini satu ya, 1 sampai 10. Di sini apa, keluar angkanya 3. Nah, ini untuk mengecek OS gitu. Di sini berarti yang kita sekarang kita lagi buka itu Python Project 5, dan sini keluar ya. iCham Project, Python Project 5. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian saja dari saya untuk penjelasan instalasi eh, Python, Visual Code, PyCharm, terus Windsurf dan juga Cursor. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.